Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 17, Syarat Panas Sang Bos. Jatuhan air dari rambutnya membuat kesannya kian seksi. Wangi maskulin yang semerbak masuk melalui hidungku, menyentuh hatiku, memekarkan bunga cinta di dalamnya. Pria ini kenapa sangat mempesona? Gumamku sambil menelan selaiva bersusah payah. Kau mengatakan sesuatu? Tanya Jackson yang baru selesai mandi. Jackson menatap wajahku lama. Ah iya, aku mengatakan bahwa ada urusan kantor yang ingin aku bicarakan. Jackson memberiku jalan dan mengisyaratkanku untuk masuk. Aku berjalan menuju ke ruang tamu dan langsung berkata, Oliver diam bertemu dengan Haden. Proyek angkasa grup yang sudah selesai sedang menghadapi masalah serius. Jackson dengan santai duduk di sofa dan mengeluarkan bungkusan rokok tanpa terlihat terkejut. Haden dan Oliver bersengkokol untuk menjatuhkanmu, Tuan. Oliver bukan hanya dalam genggaman Tuan, tapi dia juga bekerja untuk Haden. Dia bermuka dua, Tuan. Dia sudah mengkhianati, Tuan. Laporku pada Jackson. Jackson menganggukkan kepala lalu mengiyakan dengan datar. Hal itu membuatku terpaku diam bak terkena sembiring. Jackson mengeluarkan sebatang cerutu yang besar, menjepitnya dengan dua jari lalu menyalakannya. Jackson memandangi cahaya matahari di luar jendela dengan ekspresi yang datar. Saat itu, aku merasa hanya Jackson yang bisa mengalahkan musuhnya. Tidak ada yang bisa menjebak Jackson. Aku menarik napas dalam lalu menghembuskannya pelan, hingga perasaanku sedikit tenang. Aku belum memutuskan rencana untuk menghadapi Oliver dan juga Haden. Jawab Jackson santai. Tapi, Tuan. Aku sudah menyeret Andreas dalam masalah ini. Ucapku dengan mata berkaca-kaca. Aku turun dari sofa lalu berlutut, kemudian menundukkan wajahku dalam. Aku mohon maafkan aku, Tuan Jackson. Aku mohon ampuni kesalahanku. Aku berjanji akan menghancurkan Andreas untuk Tuan. Mohonku berdiskusi dengan Jackson agar Jackson mengampuniku jika aku berhasil menyingkirkan Andreas. Jackson menatapku dengan penuh maksud, ekspresinya menyiratkan bahwa dia tidak akan melepaskanku. Dengan cara apa kamu ingin menghancurkan Andreas? Tanya Jackson tak sedikit pun beringsut dari tempatnya semula. Dengan ini, Tuan. Jawabku mengulurkan sebuah dokumen kepadanya. Jackson menerima dokumen yang aku ulurkan, lalu membacanya di atas meja teh. Tuan Haden ingin menggunakan angkasa grup untuk menjebak juga menghancurkan Tuan. Dia memanfaatkan sifat Tuan yang tidak ingin kalah darinya. Jika angkasa grup tetap berada di tangan Tuan, maka selangkah lagi, Haden pasti akan menghancurkan Tuan. Untuk itulah, kita bisa jadikan Andreas sebagai kambing hitam, dengan memberikan angkasa grup kepada Andreas. Sekali tepuk dua nyamuk mati di tangan Tuan. Jelasku membuat Jackson mengeritkan alisnya membaca dokumen itu. Hanya dengan stempel, Tuan Jackson, maka semuanya akan berjalan dengan lancar. Ujarku tidak berdaya memberitahu Jackson benda yang aku perlukan. Jackson membaca saksama kemudian berkata, Ada di kantor. Apa Tuan Jackson ada pergi ke kantor dalam 2 hari ini? Tanyaku cepat. Tangan kiri Jackson memegang cerutu, asapnya sangat tebal. Raut wajah Jackson datar namun tidak mengurangi ketampanannya. Aku terus menatap wajahnya yang tegas seksi mempesona. Bibir sensualnya yang berwarna merah alami tak kunjung menyuarakan kalimat.
membuatku bosan menunggu. Baiklah, kalau begitu saya permisi, Tuan. Selamat tinggal. Jackson menahan tanganku agar aku tak jadi pergi. Ikut aku. Ujarnya menyeretku dibawa masuk ke dalam kamarnya. Tuan, lepaskan aku. Aku mau dibawa kemana? Lepaskan. Teriakku berontak kala ketakutan saat Jackson menarikku masuk ke dalam kamarnya. Walau aku terus berontak, tapi Jackson tak kunjung melepaskanku. Dia malah semakin erat menggenggam tanganku. Dan langkah kakinya pun semakin lebar membuatku susah mengimbanginya. Ah, sakit, Tuan. Lingisku ketika Jackson melemparku masuk ke dalam kamarnya. Beruntung dia tidak melemparku ke atas ranjangnya. Ini. Ujar Jackson singkat sambil mengulurkan sebuah kotak hitam yang sebelumnya dia ambil dari dalam lemari. Ini apa? Tanyaku penasaran. Buka saja, kau akan mengerti. Jawab Jackson membuatku segera membuka kotak hitam itu. Aku membulatkan mata sempurna. Tubuhku seakan melemas kala melihat isi dari kotak itu. Pakaian Brenda milikku menjadi isinya. Malu, aku langsung menutupnya dan berdiri diam di tempat. Apa maksudnya ini, Tuan? Tanyaku dengan lutut dan suara yang bergetar. Dalam dunia bisnis, bila ada kata memberi, maka harus ada kata menerima. Jawab Jackson santai. Dulu Jackson sulit dijebak. Dan sekarang kalau diingat-ingat, Renda setengah tembus pandang memang terlalu menggoda. Jackson mengamati reaksi wajahku yang terdiam. Kemudian aku memalingkan wajah sambil minta maaf pada Jackson. Aku mohon maafkan aku, Tuan. Ampuni aku. Mohonku masih memalingkan wajah karena takut menatap Jackson. Jackson menekan daguku erat untuk memaksaku bertatapan dengan matanya. Aku semakin terdiam kala pandanganku dan Jackson bertemu. Hatiku berdenyut seketika. Aku langsung menghempaskan tangan Jackson, kemudian pergi dari samping Jackson. Malamnya, aku dan Angela jalan-jalan ke acara festival di Kuil. Festival budaya paling meriah yang diadakan setiap tahunnya, dan digelar pada bulan April. Festival ini bertujuan untuk kesuburan hasil bumi, kelancaran hubungan pernikahan, dan kemakmuran bisnis di tengah ribuan lingga dari semua ukuran, bentuk hingga warna. Festival yang dinamakan Shimin Matsuri ini bertujuan untuk menghidupkan perekonomian daerah dan tidak berhubungan dengan institusi keagamaan. Aku dan Angela dengan semangat mengikuti arak-arakan Mikoshi, membuat permohonan dan juga membeli lentera. Setelahnya, aku dan Angela mencari beragam jajanan nikmat yang banyak dijual di festival itu. Saat kami sedang menikmati bakso bakar, Angela mendapatkan telepon dari sang suami yang meminta dirinya untuk kembali. Angela terpaksa harus pulang, dan aku sangat tidak rela. Karena waktu berharga seperti sekarang ini, sangat jarang terjadi. Apa tidak bisa nanti saja pulangnya? Kita bahkan belum bersenang-senang. Kesalku cemberut. Dia sudah di jalan, sebentar lagi akan datang. Jawab Angela sambil melahap bakso bakar yang ada di hadapannya. Memangnya ada urusan apa? Sampai harus merebutmu dariku. Kesalku masih tidak rela. Aku juga tidak tahu, tapi yang pasti, dia itu sangat romantis. Dia juga begitu baik padaku. Jadi aku tidak bisa untuk mengatakan tidak atas apapun yang dia inginkan. Jawab Angela memuji suaminya. Romantis, sudah tua juga tetap romantis. Gumamku terkikik. Apa? Tidak, bukan apa-apa.
Jawabku menggelengkan kepala. Sepertinya, suamimu itu ingin anu denganmu. Ledekku membuat Angela menyenggol bahuku. Jangan bercanda, saut Angela. Berduaan di dalam kamar, anggur, linge, dan apa? Memangannya kenapa? Kamu iri, ya? Ayo, kapan kamu dan Tuan Jackson berduaan di dalam kamar? Kini giliran Angela yang meledekku. Itu sudah. Nona, Tuan sudah menunggu. Seorang pengawal memotong ucapanku yang belum selesai. Ah iya, baiklah, Cecil, aku pergi duluan, ya. Dadah, muah. Pamit Angela lalu pergi bersama dengan pengawal yang menjemputnya. Sekarang tinggal aku sendiri di festival itu. Aku merasa sepi di tengah keramaian. Aku menggigit bakso bakar dengan kasar untuk menyuarakan kekesalan. Ponselku berdering pertanda ada panggilan yang masuk, dan aku segera menatap layar terang nan pipi itu. Jackson menelpon. Ah, orang ini mengganggu ketenanganku saja. Kesalku mengerutu. Iya, halo Tuan Jackson. Sapaku mendekapkan benda pipi itu di telinga kanan. Di mana? Tanyanya begitu pelit kosakata. Aku ada di festival Matsuri di kuil XXX, Tuan. Jawabku jujur. Dasar pria aneh. Kesalku ketika Jackson memutuskan panggilan sepihak. Aku kembali fokus melahap bakso bakar dengan kasar. Belum selesai aku mengunyah makanan di dalam mulut. Ponselku kembali bergetar pertanda ada pesan yang masuk. Aku meraih ponselku yang aku letakkan di atas meja, lalu membaca sebuah pesan yang masuk. Jackson lagi. Gumamku segera mengklik namanya untuk membaca isi pesan. Aku di depan kuil. Aku diam terpaku di tempat, bahkan aku tak sanggup untuk mengunyah makanan di mulut. Dengan kasar aku langsung menelannya, lalu minum air putih dengan cepat. Tak lupa memberikan selembar uang berwarna merah kepada penjual. Tak kuhiraukan teriakan sang penjual yang memanggilku, sepertinya ingin mengembalikan sisa kembalian. Tak peduli, aku tetap saja terus berlari keluar melewati lautan manusia. Tiba di halaman kuil, aku berhenti sejenak. Membungkukkan tubuh dengan kedua tangan di paha agar tubuhku tetap seimbang. Dengan rakus aku menghirup oksigen kemudian menyeka keringat yang bercucuran di wajahku. Merasa lebih baik, aku mengangkat kembali tubuhku, pandanganku lurus ke depan. Di seberang sana, tampak Jackson keluar dari mobil Lamborghini dengan kacamata hitam melindungi matanya. Aku menelan selaiva bersusah payah. Kala pesona ketampanan Jackson membuat jantungku berdetak tak beraturan. Bunga-bunga bermekaran di dalam hatiku, aku seakan terbang di udara. Bukan hanya aku yang terpesona akan ketampanan Jackson, tapi juga semua pengunjung yang berada di depan kuil. Semua perempuan yang ada di sana melemparkan senyuman manis ke arah Jackson. Bahkan ada yang hampir menabrak tiang saking fokusnya melihat Jackson. Aku perlahan berjalan ke arah Jackson. Tiupan lembut angin membelai rambut indahku, menembus kulitku, membuat rasa dingin aku dapatkan. Tuan. Sapaku ketika sudah berada tepat di hadapannya. Kamu bersenang-senang di sini. Ujarnya dengan sekir senyum semirik di wajah arogan itu. Aku hanya ingin berdoa, Tuan. Ada urusan apa Tuan mencariku? Dokumen yang kamu inginkan ada di dalam mobil. Jawabnya kembali dengan wajah serius. Terima kasih, Tuan Jackson. Jawabku senang seketika. Lebih baik aku ajak dia bersenang-senang,
Siapa tahu dapat mengurangi wajah kakunya itu. Batinku berkata. Lalu kami berdua jalan-jalan di kuil karena akan ada acara tarian. Jackson menjepit rokok di mulutnya dan terdiam. Aku berdendang sambil mengelilingi Jackson. Jackson sangat senang dan mengeluarkan sebuah kartu dari dalam jaket kulitnya. Jackson menggoyangkan kartu itu di hadapanku. Lumayan juga tarianmu. Ujarnya membuatku semakin semangat meliukkan tubuh menggoda Jackson. Jackson, kamu mungkin tidak mencintaiku, dan aku tidak mungkin bisa memilikimu. Asal bisa bersama denganmu. Maka, biarkan tetap begini, aku yang akan bersama denganmu walau tanpa status. Batinku pilu. Apa hanya uang, Tuan? Apa tidak ada hal lain yang ingin Tuan berikan kepadaku? Tanyaku sambil menari. Aku memberimu uang karena kamu menyukai uang. Jawab Jackson langsung menangkap tubuhku lalu memelukku dengan erat. Apakah Tuan mau menjadikan aku simpanan? Tanyaku dengan manja. Kamu mirip seseorang. Jawab Jackson penuh arti. Benarkah? Siapa? Tanyaku membelai pelan garis rahangnya. Jackson tidak menjawab dan aku pun berkata. Aku bukan tandingan Tuan Jackson dalam hal strategi. Tapi aku sangat menyesal menerima request dari Nyonya Baldev. Karena tidak mengetahui kemampuan diriku sendiri. Jawabku dengan suara manja, namun mata berkaca-kaca. Jackson memandang ke kejauhan. Dari awal Jackson tahu kalau aku tidak bermaksud jahat terhadapnya. Malah sebaliknya, aku yang dimanfaatkan Jackson agar dia bisa pisah dengan istrinya. Setelah selesai menonton pertunjukan, Jackson mematikan rokoknya dan membawa aku pergi. Aku merasa tidak ada pria lain yang lebih menarik selain Jackson. Pukul 23.55. Sudah menjelang tengah malam saat aku dan Jackson akan meninggalkan kuil. Jackson berjalan lalu masuk ke dalam mobilnya dan duduk tepat di kursi kemudi. Masuk. Titah Jackson ketika dia telah lebih dulu berada di dalam mobil. Aku langsung membuka pintu mobil, kemudian memposisikan bokongku di kursi penumpang samping Jackson. Ketika tengah anteng duduk, aku melihat gerak-gerik Jackson yang mencurigakan. Kulihat dia mengeluarkan sebuah kotak sedang berpita indah berwarna pink. Aku segera mengalihkan pandangan berpura-pura cuek dan tidak melihat. Ini, ambillah. Bersambung.